Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya lah kami bisa membuat video presentasi mata kuliah ilmu negara ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah ilmu negara, Bu Ilgar Sari, dan teman-teman yang menonton video tersebut. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tommy Bramantio Tagaul dan saya dibantu oleh teman saya Tamrin Augusta Lamsyah Harahap. Di sini kami akan menampilkan video berupa biografi seorang tokoh, yaitu Immanuel Kant. Sebelumnya kami bersama membuat sebuah PowerPoint untuk membantu kami menjelaskan tokoh tersebut. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menampilkan video tersebut. Jadi saya akan menjelaskan siapa sih itu Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filsuf Jerman dan salah satu intelektual utama abad pencerahan. Karya Kant yang sangat komprehensif dan sistematis dalam bidang epistemologi, metafisika, etika, dan estetika telah menjadikannya salah satu tokoh paling berpengaruh dalam filsafat barat modern. Immanuel Kant dilahirkan dari pasangan Johann Gottlob Kant, seorang ahli pembuat baju zirah atau yang kita kenal dengan baju besi, dan ibunya Anna Regina Kant pada tanggal 22 April tahun 1724 di sebuah kota kecil dalam wilayah Prusia Timur, yaitu Königsberg. Dia adalah anak keempat dari 9 bersaudara. Keluarga Immanuel Kant merupakan penganut Protestanisme yang taat sehingga mempengaruhi pemikiran Kant terhadap moral. Ia dan keluarganya merupakan pengikut gereja Lutheran. Ayahnya merupakan seorang imigran dari Skotlandia, sementara ibunya keturunan Jerman. Pendidikan dasar Kant ditempuh di St. George Hospital School pada usia 8 tahun. Immanuel Kant memulai pendidikan formalnya di Collegium Fredericanum, sekolah yang berlandaskan semangat pietisme. Di sekolah ini, Kant mendalami bahasa Latin, bahasa yang sering dipakai oleh kalangan terpelajar dan para ilmuwan saat itu untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Pada tahun 1742, Kant memasuki Universitas Königsberg sebagai mahasiswa teologi. Tetapi Kant menjadi sangat bosan dengan teologi dan menunjukkan minatnya pada matematika dan fisika. Awal ketertarikannya pada matematika dan fisika ketika dia membaca buku Newton hingga terbukalah matanya pada ilmu pengetahuan dan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan yang diungkapkan dalam buku Newton, mulai dari astronomi hingga zoologi atau ilmu alam. Tahun 1755, Immanuel Kant memulai karirnya sebagai dosen swasta di Universitas Königsberg. Pada tahun yang sama, Kant memperoleh gelar doktor dengan disertasi berjudul Penggambaran Singkat dari Sejumlah Pemikiran mengenai Api, yaitu sebuah karya di bidang ilmu alam. Immanuel Kant bekerja sebagai privat dosen di Königsberg dengan mengajarkan mata kuliah metafisika, geografi, pedagogi, fisika, matematika, logika, filsafat, teologi, ilmu falak, dan mineralogi. Kant dijuluki dengan seorang guru yang cakap karena cara mengajarnya hidup dengan kepandaian seorang orator. Kant kemudian menjadi guru besar untuk logika dan metafisika di Universitas Königsberg. Dia secara rutin menyajikan kuliah tentang geografi fisik. Hal ini dilakukannya sepanjang tahun sampai tahun 1796. Pada tahun 1796 Masehi, Immanuel Kant berhenti memberi kuliah dengan alasan usia tua. Pada tahun 1798 Masehi, kesehatannya mulai menurun. Pada tanggal 12 Februari 1804, Kant meninggal dunia pada usia 80 tahun dalam keadaan pikun. Banyak pelayat berdatangan dari segenap penjuru Königsberg dan seluruh Jerman. Jenazahnya dikuburkan di pekuburan kota. Kubur itu kemudian rusak dan diperbaiki pada tahun 1881. Pada tahun 1924, pada peringatan 200 tahun kelahiran Kant, sisa-sisa tulang belulangnya dipindahkan ke Serambi Katedral di pusat kota Königsberg. Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Serambi Katedral porak-poranda akibat perang melawan Jerman. Tahun 1950, beberapa orang tidak dikenal membongkar peti batu kuburan Immanuel Kant dan membawa kabur tulang belulangnya. Yang masih tinggal hingga sekarang adalah sebuah nisan dari perunggu yang melekat pada dinding Serambi dan memuat tulisan "Langit berbintang di atas saya, hukum moral di dalam saya". Selanjutnya di sini ada beberapa karya berupa buku dari Immanuel Kant. Yang pertama ada buku kritik atas nalar murni.
Buku ini adalah salah satu karya Immanuel Kant yang dinilai sebagai salah satu yang paling berpengaruh di sejarah kefilsafatan. Cetakan pertama buku ini pada tahun 1781. Yang kedua ada buku Landasan Metafisika Moral, adalah karya dewasa pertama Immanuel Kant tentang filsafat moral dan tetap menjadi salah satu yang paling berpengaruh di bidangnya. Terbitan pertama buku ini pada tahun 1785. Yang ketiga ada buku Apa Itu Pencerahan. Ini adalah sebuah esai tahun 1784 oleh filsuf Immanuel Kant pada terbitan Bulanan Berlin, bulan Desember 1784. Yang keempat ada buku Kritik Atas Akal Budi Praktis. Ini adalah yang kedua dari 3 kritik Immanuel Kant diterbitkan pada tahun 1788. Ini mengikuti kritik pertama Kant, kritik atas nalar murni dan membahas filosofi moralnya. Dan masih ada banyak lagi buku-buku yang dihasilkan oleh Immanuel Kant. Teman-teman sekalian dapat mengaksesnya di internet. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Tamrin Augusta Alamsyah Rahab. Saya Tamrin Augusta Alamsyah Rahab. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori dan pemikiran Immanuel Kant. Saya akan membacakan yang pertama, pemikiran filosofis, sumber ilmu pengetahuan. Kant mengemukakan bahwa teori kritisme yang menyatakan adalah sumber ilmu pengetahuan ada 2, yaitu akal dan pengalaman. Selanjutnya, pandangan Kant terhadap sumber pengetahuan menyeimbangkan antara rasionalisme dan empirisme. Kant meyakini bahwa cita-cita pencerahan dapat tercapai melalui keseimbangan antara rasionalisme dan empirisme dalam hal kebebasan, kemajuan, dan kesetaraan. Immanuel Kant kemudian menyeimbangkan keduanya melalui sintesis terhadap unsur, pengenalan, pengetahuan, dan ia menyatakan bahwa bahan-bahan pengetahuan yang diterima oleh akal berasal dari bukti-bukti empiris yang meliputi indera dan pengalaman. Baik, selanjutnya yang kedua adalah moral dan kebaikan. Immanuel Kant menyebutkan teorinya tentang moral sebagai imperatif kategoris. Dalam prinsip ini, semua orang diperlakukan setara dalam hal kebebasan. Setiap manusia memiliki hak untuk diperlakukan setara dan berkewajiban untuk memperlakukan orang lain dengan hal setara. Ia menganggap Tuhan sebagai kebaikan tertinggi yang menyediakan kehidupan di masa depan yang abadi. Dari segi moral, ia mengemukakan bahwa perbuatan baik manusia dilakukan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Harapan untuk meminta keadilan kepada Tuhan masih ada di akhirat. Ketika kehidupan di dunia mengalami kesengsaraan, sementara kebaikan telah diperbuat, Kant meyakini bahwa secara moral, setiap tindakan manusia di dunia akan memperoleh keadilan oleh Tuhan di akhirat. Selanjutnya, ketiga, etika dan pendidikan. Immanuel Kant menetapkan akal dan pikiran sebagai dasar etika terhadap pandangan etika yang ditentukan oleh adanya kemauan untuk melakukan atau memperoleh sesuatu. Etika yang dikemukakan oleh pendapat Kant dapat mewujudkan berbagai perbuatan atau tindakan disertai adanya kesadaran akan kewajiban. Yang selanjutnya, yang keempat, keadilan dan kebebasan. Immanuel Kant mengakui adanya kaitan antara keadilan dan kebebasan. Pengakuannya ini disampaikannya melalui buku yang berjudul Metaphysical Elements of Justice. Kant menyatakan di dalam bukunya bahwa manusia hanya memiliki satu hak bawaan, yaitu kebebasan. Hak kebebasan ini hanya dapat diperoleh selama kebebasan ini diberikan secara setara kepada setiap orang. Selanjutnya, yang kelima ada konsep ketuhanan. Immanuel Kant menjadi salah satu filsuf yang menggunakan argumen teleologi untuk mengungkapkan mengenai alam dan keberadaan Tuhan. Dalam argumen ini, semua gejala alam terjadi karena adanya yang mengatur dan bukan karena ada kebetulan semata. Keteraturan alam menandakan bahwa alam diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu oleh suatu zat yang maha mengatur. Zat inilah yang dikenal sebagai Tuhan. Kant berpendapat bahwa status sebagai yang maha mengatur
dapat dinaikkan menjadi pencipta melalui penalaran yang mendalam. Selanjutnya, yang keenam, ada konsep metafisika. Immanuel Kant mengembangkan metafisika menggunakan unsur a priori. Metafisika yang dikembangkan oleh Kant menetapkan konsep untuk teori dan praktik. Metafisika yang teoritis dikembangkan untuk menentukan persyaratan manusia dalam berpikir, sementara yang bersifat praktis dikembangkan untuk menentukan persyaratan manusia dalam bertindak. Metafisika Kant menggunakan objek pengalaman sehingga berbeda dengan logika formal. Pemikiran ini membentuk cara berpikir baru dalam metafisika. Selanjutnya ada pemikiran sains. Yang pertama, ilmu alam. Immanuel Kant menetapkan 12 kategori untuk menetapkan dasar epistemologi bagi ilmu alam. Seluruh kategori ini dikemukakan dalam karyanya yang berjudul Kritik atas Nalar Murni. Kant membagi seluruh kategori ini dalam 4 kelompok. Yang pertama, kuantitas, kualitas, relasi, dan modalitas. Kelompok kuantitas meliputi kesatuan, kejamakan, dan keutuhan. Kelompok kedua, kualitas meliputi kenyataan, negasi, dan pembatasan. Kelompok relasi meliputi substansi, kausalitas, dan timbal balik. Sedangkan kelompok modalitas meliputi kemungkinan, peneguhan, dan keperluan. Dalam pandangan Kant, seluruh kategori tersebut menjadi pengatur data-data bagi indera manusia. Sifatnya terbatas pada dunia fisik. Kant menolak dua jenis komponen keberadaan manusia, yaitu perasaan dan keinginan untuk bertindak. Selanjutnya ada asal mula tata surya. Immanuel Kant merupakan salah satu pemikir yang mengkaji mengenai asal mula tata surya. Ia merupakan salah satu seorang pengikut mazhab monoistik. Mazhab ini merupakan salah satu dari dua yang menjelaskan tata surya. Tahun 1960-an, dalam mazhab ini diyakini bahwa unsur penyusun dari segala benda tata surya berasal dari satu materi yang sama. Selanjutnya, pemikiran politik. Pemisahan kekuasaan. Immanuel Kant merupakan tokoh yang mempopulerkan ajaran Montesquieu mengenai pemisahan kekuasaan. Kant memperluas penggunaan konsep pemisahan kekuasaan dengan istilah trias politica. Istilah ini awalnya diperkenalkan oleh John Locke dengan pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian oleh Montesquieu, kekuasaan federatif diubah menjadi kekuasaan yudikatif. Dalam definisi Kant, ketiganya dianggap sebagai cabang dari kekuasaan. Selain itu, Kant juga memiliki pendapat mengenai tujuan politik. Kant berpendapat bahwa politik dibuat untuk memenuhi kebutuhan bendawi dan kebahagiaan rohani. Dibuat agar setiap orang puas terhadap pengaturannya. Ada pemikiran seni. Estetika, di dalam pandangan Kant, merupakan kemampuan manusia dalam mengamati suatu keindahan lingkungan secara teratur. Pentingnya keindahan bagi manusia menandakan bahwa manusia memiliki perasaan yang menghargai kualitas. Manusia membuat keindahan dengan meniru lingkungan sejak masa purbakala. Salah satu ciri estetika manusia adalah adanya aliran naturalisme dalam seni rupa. Oke, cukup sekian penjelasan dari kami tentang biografi Immanuel Kant. Jika ada kesalahan pengucapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.